you like me. There must be a good reason that you're gone. Every now and then I think you might want me to come show up at your door, but I'm just too afraid that I'll be wrong. Don't wanna know if you're looking into her eyes, if she's holding on to you so tight, the way I did before. I overdosed, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame. Islam menganjurkan umatnya untuk selalu berusaha demi mewujudkan kebaikan. Nah, di mana kebaikan di dunia ini akan tersalurkan ke akhirat. Maka, satu penunjang tercapainya kehidupan dunia ini dan kebahagiaan yaitu dengan melakukan investasi. Nah, mengapa investasi menjadi penunjang kebahagiaan dunia? Dikarenakan investasi merupakan salah satu dari muamalah maliyah. Investasi tersebut juga diartikan sebagai suatu usaha menempatkan dana dengan tujuan mendapatkan keuntungan di waktu yang akan datang. Nah, tentu dengan melakukan investasi ini akan memberi keuntungan bagi individu dalam bermuamalah, yaitu terutama dalam bermuamalah di ekonomi syariah. Supaya umat Islam tidak terjebak pada praktik investasi yang dilarang dan agar tujuan investasi dapat tercapai, maka agama Islam memiliki konsep, teori, dan prinsip-prinsip yang berlandaskan Al-Quran dan hadis. Nah, dapat tercapainya maka agama Islam memiliki teori dalam mengatur seluruh aktivitas manusia dengan memberikan panduan serta prinsip-prinsip yang berlandaskan pada sumber hukum Islam dalam bermuamalah. Selanjutnya mengenai investasi menurut ekonomi Islam adalah penanaman dana ataupun penyertaan modal untuk suatu bidang usaha tertentu yang mana kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, baik objeknya maupun prosesnya. Kemudian ada investasi syariah, adalah investasi yang tidak mengandung unsur perbuatan gharar, maisir ataupun riba, dan juga patuh pada aturan-aturan yang ditetapkan oleh fikih muamalah dan ketetapan para ulama yang tertuang dalam fatwa-fatwa. Selanjutnya, adapun konsep keuntungan sendiri dalam pandangan Islam memiliki makna yang menyeluruh yang meliputi yang pertama, aspek material atau finansial. Artinya adalah segala bentuk keuntungan ditandai dengan bertambahnya nilai pada aset. Yang selanjutnya yaitu adalah aspek kehalalan. Aspek kehalalan merupakan aspek yang artinya agar hasil yang diperoleh dalam investasi itu halal. Maka investasi yang dipilih juga harus halal, baik usaha maupun prosedurnya. Yang selanjutnya itu ada aspek sosial dan lingkungan. Artinya suatu bentuk investasi hendaknya memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi masyarakat banyak dan lingkungan sekitar, baik untuk generasi saat ini maupun yang akan datang. Nah, yang terakhir itu aspek pengharapan kepada ridho Allah. Artinya investasi dilakukan dengan tujuan. Yang keempat itu ada investasi merupakan bagian dari aktivitas muamalah yang pada dasarnya itu berlaku dengan kaidah yang sesuatunya itu dilakukan selama tidak ada dalil yang melarang atau yang mengharamkannya. Artinya kegiatan investasi itu dibolehkan saja menurut syar'i selama yang dijalankan atas dasar dengan cara-cara yang tidak diharamkan agama, baik dalam transaksi, jenis usaha, proses maupun dampaknya. Secara umumnya, praktek muamalah ini dalam kajian ekonomi syariah memiliki azas-azas. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah yang boleh dilakukan sebelum ada dalil yang melarangnya. Yang kedua, ada muamalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa adanya unsur paksaan. Yang ketiga, ada muamalah yang dilakukan atas dasar yang mendatangkan manfaat dan menghindari madarat. Yang keempat, ada muamalah dilakukan. Islam sebagai agama yang membawa ajaran untuk seluruh manusia yang dapat diterapkan secara applicable pada semua aspek kehidupan yang selalu sejalan dengan segala kondisi dan zaman. Islam memiliki aturan-aturan yang harus dijadikan pedoman termasuk ke dalam investasi, supaya investasi tidak hanya menguntungkan secara material tapi menguntungkan juga dari sisi spiritual atau falah, bermanfaat untuk masyarakat umum dan bernilai ibadah sehingga melahirkan ketenangan lahir batin dunia dan akhirat. Selanjutnya mengenai landasan
Ada beberapa landasan syar'i baik dari Al-Quran, hadis Nabi SAW maupun kaidah fikih yang melandasi kebolehan investasi. Di antaranya firman Allah dalam Quran surah Al-Hasr ayat 18 yang berarti, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan ada lagi Quran surah Luqman ayat 34 yang berarti, sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat, dan Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha mengenal. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu ekonomi syariah menurut undang-undang. Yang pertama adalah menurut penjelasan pasal 49 huruf I Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama. Yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah. Di antara lain yang meliputinya adalah bank syariah, lembaga keuangan mikro, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga syariah, bisnis syariah. Berdasarkan Undang-Undang Pasal 49 huruf I Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 di atas, yang termasuk pada kegiatan ekonomi syariah adalah investasi syariah. Islam menganjurkan umatnya untuk berinvestasi dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi berbagai kemungkinan di masa yang akan datang, dengan bersikap tidak boros dan penuh perhitungan dalam penggunaan harta, dengan harapan mendapatkan bertambahnya aset. Selain itu, investasi juga memberikan keuntungan berupa keamanan dana, keuntungan materi, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena harta dapat terdistribusi luas berupa modal. Salah satu karunia Allah kepada manusia sebagai bekal hidup adalah harta. Islam tidak melarang penggunaan harta secara konsumtif, namun tetap harus mengupayakan sisi produktivitas. Salah satu upaya tersebut produktivitas adalah dengan investasi. Investasi adalah sebuah komitmen untuk menyimpan harta atau dana yang diharapkan akan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Kegiatan investasi ini sangat dianjurkan dalam Islam sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran dan dipraktikkan oleh Nabi SAW. Hal itu dikarenakan banyak sekali manfaat yang ditimbulkan sehingga sebagai penjagaan diri, juga karena harta yang diinvestasikan tidak bertumpuk hanya pada seseorang tetapi terdistribusi sehingga menampakkan nilai dan manfaat harta. Namun, tidak semua investasi boleh dilakukan. Islam sebagai agama yang mengatur semua aspek kehidupan manusia memiliki prinsip-prinsip yang dapat dijadikan batasan dan aturan dan membedakan mana investasi yang halal dan yang haram. Aturan tersebut meliputi jenis usaha, transaksi, dan modalnya. Sehingga dengan memahami prinsip-prinsip tersebut, umat Islam akan terhindar dari praktik muamalahnya. Karena sejatinya Islam memandang investasi tidak hanya sebagian aktivitas muamalah maliyah semata, tetapi memiliki nilai ibadah bila tetap pada koridor aturan dan prinsip-prinsip syariah. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.